Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Kiai, saya ingin bicara sekarang lebih luas lagi memaknai Idul Fitri, tetapi juga memaknai bagaimana sikap umat Muslim di Indonesia menyikapi perkembangan terakhir, khususnya geopolitik. Bagaimana Amerika Serikat, Israel kemudian menyerang Iran, tetapi dampaknya di Indonesia kita bisa melihat ada polarisasi antara yang mendukung Iran dan tidak mendukung Iran, tetapi kemudian point of view-nya mungkin melihat dari keislaman Iran. Apa pendapat Pak Kiai? Pertama, kita harus meletakkan hal yang lebih besar, soal kemanusiaan dan kedaulatan. Saya pikir melebihi dari persoalan yang sifatnya sektoral gitu ya. Kita bisa melihat agama seseorang kalau untuk kita mengikutinya atau memasukkan di dalam golongannya. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana orang yang dizolimi dan orang yang menzolimi, maka itu tidak menjadi perhatian utama. Menjadi perhatian utama adalah karena dia dizolimi. Kalau ada orang dizolimi, kita kan nggak nanya agamanya, tapi bagaimana kita bisa menghilangkan kezoliman. Di dalam Al-Quran dan ajaran Islam itu memberantas kezoliman kepada siapapun. Dulu ketika ada namanya Ashabul Fudul di zaman Rasulullah SAW, itu ada orang yang bawa dagangan dari Yaman kemudian ke Mekah. Itu kan dulu tempat pasar ya. Kemudian karena orang lemah lalu dizolimi orang yang kuat ya di sana di zaman jahiliyah. Akhirnya apa? Dia teriak-teriak karena dizolimi. Rasulullah menginisiasi dengan namanya Ashabul Fudul. Orang-orang pembesar berkumpul bagaimana menciptakan keamanan, keadilan di Mekah itu. Nah, di situ tidak melihat soal agamanya saat itu. Nabi belum diutus. Nabi masih umur 36 tahun. Nabi kan diutus umur 40 tahun. Itu dilakukan oleh Nabi. Bahkan Nabi mengatakan kalau sekarang ada Ashabul Fudul zaman saya dulu, Nabi akan senang sekali. Artinya apa? Pengakuan apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi itu menjadi Nabi. Nabi Muhammad sebelum Nabi itu. Nah, konteks ini menurut saya polarisasi mungkin iya. Oh, ini Syiah. Nah, memang Israel itu Sunni. Iya. Ya, memang Amerika itu Muslim. Ya, ini kan masih syahadat. Ya, masih lebih dekat kalau bisa dekat. Yang kedua, ini yang diserang. Dan ketika diserang pun oleh Amerika dan Israel tidak ada pamit sama NATO. Bahkan sedang negosiasi, sedang melakukan dialog, kemudian dilakukan penyerangan. Jadi dalam Islam itu wajib membela diri. Orang yang membela diri itu syahid, itu bagi Muslim. Nah, ini debatable lagi apakah dia syahid atau tidak. Tetapi berkenaan dengan kita memihak, itu wajib kita memihak pada yang menurut kita benar. Wajib ya kita memihak. Nggak boleh kita diam. Okay. Karena ada suatu yang dilakukan itu ada satu benar, ada satu salah. Maka kita harus berijtihad yang benar yang mana. Kita melihat yang benar. Kita tidak ngikutin akidahnya yang variannya itu banyak Syiah ya. Tapi yang saya dengar di Iran adalah Syiah Imamiyah itu. Nah, banyak variannya. Memang beda dengan Sunni. Tapi sekarang konteksnya adalah bagaimana Iran itu membela diri. Yang kedua, Iran sudah jelas adalah memihak untuk kemerdekaan Palestina yang dijajah. Ya, sementara Trump dan Netanyahu jelas yang menyerang. Maka dari awal saya sampaikan tak percaya terhadap BOP. Nggak percaya itu kenapa? Tidak percayanya bahwa dia akan memerdekakan Gaza dan Palestina. Kalau membangun Gaza percaya, tapi dimiliki dia. Yang diinginkan oleh warga Gaza itu adalah kemerdekaan, keamanan. Pembangunan itu bisa sumbangan. Mereka itu butuh merdeka. Tidak rela mereka itu dibangun damai menurut mereka, menurut yang luar, tapi mereka tidak merdeka. Kalau sekarang ini sikap MUI seperti apa dengan keanggotaan kita yang masih belum jelas, apakah kita masih di BOP atau tidak, atau kita akan kirim pasukan tapi judulnya ditunda, seperti apa sikap dari MUI? Awal kita mengatakan skeptis berkenaan dengan pemerintah Indonesia berada di BOP, skeptis untuk melaksanakan itu. Ini kan pendapat yang ambil keputusan adalah Pak Presiden. Kalau pendapat kita tertulis bahwa kami meminta bahwa Presiden itu keluar dari BOP. Karena penggagasnya tidak memihak terhadap keamanan, udah jelas dia bikin kegaduhan, bukan kegaduhan ya, kekacauan dunia menurut saya. Sekarang semuanya kena dampak kita dengan krisisnya. Semua dunia kena dampak dan itu menciptakan permusuhan di antara mereka. Kemudian ketika mereka mau membangun Gaza, orang Palestina itu di bawah, bukan di entitas negaranya. Israel sebagai entitas negara.
Dan mulai dulu Israel tidak pernah mengakui two state solution. Demikian juga Amerika. Nah, kita memperjuangkan two state solution. Nah, oleh karena itu pesimis kita. Nah, tapi Pak Presiden mengatakan kita mencoba berperan dari dalam, dan kalau tidak sesuai kita keluar. Harus ada waktu, sampai kapan mau keluar. Ya. Jadi harus ada batas waktunya. Batas waktunya harus ada menurut saya. Sehingga kita punya target kerja. Nah, sampai kapan? Nah, akhirnya apa? Kalau nanti di dalam malah cuma dipakai untuk legitimasi, kan pertanggungjawaban terhadap konstitusi, Iya. pertanggungjawaban terhadap Tuhan gitu. Ini kan pilihan. Kita sebagai rakyat sipil meminta di luar saja, Presiden punya ijtihad bahwa dia akan meneruskan. Ya, kita tes aja kira-kira apakah bisa terlaksana atau tidak. Oke, kalau Pak Kiai kan berarti situasinya saat ini kita memahami bahwa masyarakat Indonesia itu masih dan selalu mendukung Palestina, sementara pemerintah kita itu sepertinya berupaya untuk mengambil posisi diplomatik yang yang termasuk aman, kemudian memilih berada di dalam BOP, padahal di dalam BOP itu ada pihak-pihak yang berseberangan dengan apa yang kita dukung. Bagaimana seharusnya umat Islam memahami kondisi yang seperti ini? Kalau saya ketemu 2 kali dengan Pak Presiden di istana itu, saya punya keyakinan Pak Presiden itu memihak terhadap kemerdekaan Palestina. Ia juga perhatian dengan Gaza. Caranya yang berbeda. Bagi kita, masyarakat pada umumnya, termasuk akademisi, tidak percaya menggunakan BOP. Sementara Pak Presiden berupaya. Maupun sekecil, bahasanya beliau, sekecil apapun kemungkinan itu kami berupaya. Kalau tidak di dalam, terus kami mau bicara dari mana? Nah, kita mengatakan di dalam itu bicara kita didengar atau tidak. Wong bom aja nggak didengar, apalagi dengan suara. Iya. Siapalah kita, gitu loh, di mata dia kan dia nggak dengar orang. Nah, Presiden masih punya optimisme. Sekecil apapun barangkali bisa menyumbang, bisa mengubah terhadap. Itu kan persoalan keyakinan. Iya. Ya, keyakinan tentang upaya akan berhasil. Kami punya keyakinan upayanya tidak akan berhasil. Apalagi harus bayar umpamanya. Tambah dengan kebutuhan kita yang sekarang kita sedang merosot ekonomi kita. Nah, yang seperti ini kan tidak harus menjadi benturan. Presiden ya buktikan, bahkan bisa dibawa. Ini loh tuntutan masyarakat kita seperti MUI dan sebagian masyarakat meminta harus merdeka. Kalau enggak saya akan keluar. Jadi presiden itu tidak dengan tangan kosong. Makanya di situ harus ada target berapa lama untuk menunjukkan berhasil dan tidak berhasil. Okay. Melakukan evaluasi itu berapa lama gitu. Bukan saya mentoleransi, bukan. Karena itu hak. Kami tidak punya hak untuk memaksa keputusan pemerintah. Tapi kami bersuara sesuai dengan keyakinan yang kami punya tentang BOP itu seperti apa gitu ya. Dan orang-orang di dalamnya siapa. Kan yang dominan 2 dan yang kecil, dan dia tidak didukung oleh PBB gitu. Yeah. Dan yang seperti ini polarisasi ke kita hampir mungkin menurut saya sepakat lah kalau kita ini anti BOP gitu. Yeah. Tapi ada orang yang masih ya termasuk pemerintah yang merasa ingin berupaya di dalamnya. Ya, saya pikir sebuah pendapat dan siapa yang mengeksekusi, hanya mengeksekusi pemerintah bukan MUI. Yeah. Jadi MUI nggak pernah menarik pendapatnya, tinggal nanti diuji di lapangan. Dan kami juga tidak mungkin membangkang pemerintah. Oh, karena nggak ikut pada kita keluar dari pemerintahan Indonesia, ya enggak. Itu sebuah pendapat, tinggal diuji. Kemudian nanti sebagai aspirasi itu disalurkan kepada BOP. Di dalam rapat-rapat bisa disampaikan, dan disitulah menjadi nilai tawarnya Presiden melakukan negosiasi. Jadi tidak harus dibenturkan. Okay. Itu namanya dalam bahasa usul fikih al-jam' wa taufik. Ini dikompromikan dan dikorelasikan. Tidak harus saya menyampaikan itu atau kami yang menyampaikan itu, bukan benci negara, bukan kami anti pemerintah, bukan. Ijtihad kita itulah yang kami sampaikan. Itu namanya negara demokrasi. Dan kami sampaikan dengan baik-baik di depan Pak Presiden. Saya sendiri yang ngomong itu depan Pak Presiden. Gitu. Ada rencana tidak kalau misalnya kemudian tidak ada keputusan-keputusan juga, atau misalnya kemudian nanti pada akhirnya kita jadi mengirimkan pasukan ke sana, apakah dari MUI sendiri ada rencana untuk mungkin mengingatkan untuk kedua kalinya? Kalau mengingatkan selalu, selalu.
Umpamanya kalau harus mengirimkan itu tekadnya presiden. Iya. Jangan sampai melucuti senjatanya Hamas, pejuang kemerdekaan. Kalau di tengah itu dia menjaga keamanan, ya monggo. Tapi kalau mau mengusir Zionis dari situ kayaknya nggak mungkin deh. Iya. Ini ada yang tokoh mengatakan untuk mengusir Zionis, saya nggak tahu di mana letak kemampuan kita bisa mengusir itu. Dengan keamanan kita, itu pasti bisa diusir dengan negosiasi karena dibombardir udah nggak ada perlawanan. Menurut saya bukan perang kalau di Gaza, itu adalah penyerangan. Kalau perang itu kan kayak Iran masih bisa ngelawan. Ini itu batu kerikil kok lawannya gimana kok bisa penyerangan. Hamas sedikit umumnya berkenaan dengan kemampuannya. Nah, ini jangan sampai menjadi perlawanan terhadap yang membela kemerdekaan Palestina, jangan sebaliknya. Kalau toh mamanya boleh memberikan saran, ya tidak perlu ngirim pasukan. Karena negara-negara lain juga tidak banyak yang nggak pasukan kok, nggak mau ngirim pasukan ke sana. Kita 5.000 katanya nanti bulan Mei mau berangkat ke sana. Kalau saya boleh kasih saran, nggak perlu mengirim pasukan, karena di sana yang diperlukan adalah menghentikan serangan. Kalau udah dihentikan serangan, ya pasti nanti tinggal pembangunan itu bagaimana membangun pasca serangan setelah merdeka. Jadi merdekakan dulu. Pembangunan itu nggak ada artinya ketika bangun nanti juga dibom lagi, hancur lagi. Jadi kemerdekaan, perdamaian itu yang lebih awal daripada pembangunan. 1 miliar dolar dengan 17 triliun untuk membangun Gaza. Kalau nggak merdeka ya nggak ada gunanya. Jadi merdeka itu yang harus dilakukan lebih dulu. Apa merdeka itu? Hentikan penyerangan. Dan kemudian putuskan tentang two-state solution itu. Baru itu kita bicara soal pembangunan, pasukan kita perdamaian membantu untuk membereskan puing-puing dan seterusnya. Tapi kalau Israel dengan Amerika yang menggagas BOP tidak menghentikan serangan, ya nonsen lah. Oke, baik. Pak Kiai, ini mungkin pertanyaan terakhir. Saya ingin kembali lagi tadi sebelum segmen ini Pak Kiai sempat mengatakan bagaimana kalau manusia itu berbuat salah kepada orang lain, dia harus meminta maaf dan orang itu harus mendapatkan maaf baru kemudian dosanya dihapuskan ya. Di momen Idul Fitri ini mungkin Pak Kiai punya pesan kepada masyarakat khususnya umat Islam yang mungkin berat untuk minta maaf atau juga berat untuk memberi maaf, karena kadang-kadang kan ada luka-luka atau ada perbuatan kata-kata yang sangat menyakitkan dan sulit untuk meminta maaf atau memaafkan. Apa kira-kira pesan untuk mereka? Kita berpuasa itu kan tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Ciri-ciri takwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Takwa itu digambarkan dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Dia senang berbagi, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Stabil dia. Berbagi sama orang itu tidak ketika kaya ngasih, kalau miskin tidak. Stabil. Mau punya atau tidak tetap berinfak, mungkin volumenya yang berubah tapi tetap berbagi. Wal kadhiminal ghaidha, mampu mengolah emosi, bukan tidak emosi. Saya mungkin dihina orang, saya mungkin rendahkan orang, jengkel saya, apakah saya langsung destruktif, ngamuk? Enggak, cukup jadi catatan. Kalau saya dihina, saya harus buktikan 5 tahun yang ke depan saya lebih baik dari sekarang, bahkan mungkin lebih baik dari dia, tanpa harus berharap nikmat dari dia itu hilang, tapi saya harus lebih baik. Itu mengelola. Jadi dijadiin energi untuk dia berprestasi. Nah, wal kadhimil ghaidha wal 'afina 'annas, pemaaf bagi orang lain. Saya sulit ya mengatakan orang itu memaaf lalu melupakan. Memaafkan itu karena nggak melupakan. Kalau sudah melupakan gak usah dimaafin, udah lupa kok dengan sendirinya. Jadi memang nggak bisa lupa. Jadi dia tetap mungkin membekas, sakit. Tapi bisa nggak kita mengolah emosi untuk memaafkan dia? Lalu kemudian yang nggak bisa lupa dijadiin pelajaran buat dia. Nah, kalau kita udah bisa mengolah begini, itu sudah ada benih-benih takwa dalam diri kita. Tapi kalau terus menaruh dendam, selamanya ke dia menaruh kebencian, ya itu berarti takwanya belum ada. Kalau dia sudah bisa mengolah, oh ini orang minta maaf, udah maafin, bukan hanya sekedar salam-salaman, tapi hati memang saya nggak ada yang dosa buat saya, nggak perlu dia, saya udah maafin sebelum minta maaf gitu loh. Biar orang tidak menggantung berkenaan dengan kebaikannya di mata Tuhan, di mata Allah, karena dia punya dosa sama saya. Maka saya juga minta
maaf pada orang lain biar tidak ada yang menggantung saya nanti di hadapan Allah karena dihisab ada yang belum memaafkan kepada saya. Tapi semua kesalahan itu adalah manusiawi. Iya. Mungkin sekarang orang nakal, besok tobat. Bahkan yang sekarang jadi kiai besok jadi penjahat, bisa jadi ulama, bisa jadi ulama su dan seterusnya. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Nah, kita belajar dari berpuasa itu adalah mempunyai kesabaran. Oh ya, ini kalau saya dulu tidak ketemu dengan dia, mungkin saya tidak terpicu untuk saya berprestasi seperti sekarang. Berarti terima kasih ya, dulu kamu sudah menghina saya sebenarnya. Bukan dosa, malah saya terima kasih. Nah, ini kalau kita mengolah takwa menjadi sebuah karakter perilaku kehidupan, kita nggak ada yang jadi beban. Kadang-kadang yang kita merasa sakit sama orang nggak pernah kita mau memaafkan, itu yang akan memunculkan jadi penyakit. Iya. Bawanya ngiri, enek aja sama orang. Kita harus kembalikan. Allah tuh ciptain macam-macam kayak hewan. Ada lele, ada nila, ada koi. Oh, ketemu dengan ikan lele, dia nggak bisa gede kalau nggak keruh. Kalau ikan nila nggak senang keruh, apalagi koi nggak senang keruh. Jadi kita sering berhadapan dengan orang model koi atau model lele gitu. Jadi oh ini modelnya lele ini berarti bisa besar kalau di area yang keruh. Orang kadang-kadang begitu. Yang bikin ribut itu lebih dapat untung banyak. Ada yang kalau yang tenang-tenang dia nggak bisa, harus bikin ribut. Jadi beda-beda cara orang tumbuh ya berarti. Cara orang tumbuh, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi karena sifat alam raya itu ada pada manusia. Tinggal manusia mau mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk, atau mengambil yang buruk, meninggalkan yang baik. Iya. Kalau kita mau jadi madu, mau jadi tawon, kita bisa ngambil yang baik, meninggalkan yang buruk, sehingga yang keluar dari kita menjadi obat. Sebaliknya laler, ketika kita jadi laler, maka gak bisa kita hidup dengan baik, maunya dengan buruk terus, di mana-mana bikin penyakit. Nah, Allah mengajarkan pada kita fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kita ini dibentuk paling baik bentuknya, seluruh makhluk Allah yang paling baik adalah manusia, tapi Allah bisa menjadikan mayoritas kita itu menjadi orang yang buruk baliknya, karena nggak bisa mengambil yang baik. Kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, yang hidupnya itu bisa ngambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham kali ini. Dan pemirsa, memaknai Idul Fitri tahun ini mungkin bukan sekedar perayaan kemenangan. Di tengah semua yang tidak mudah, di tengah dunia yang sedang terbelah, hati yang paling lapang justru menjadi kemenangan yang paling langka. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.